masih bisa lebih dalam lagi, Pastor. Lebih Boleh, dalam dari ini. boleh dong. Jadi maksudnya seperti kemarin kan di kelas profetik ya, proses kenabian itu. Bahwa nabi-nabi itu mendapat wahyu itu bukan dari kesurupan, bukan dari mimpi. Tapi memang nabi-nabi adalah seorang cerdik cendekia. Jadi mereka bernubuat dan lain sebagainya itu dari keilmuan, kecerdasan mereka. Sementara kan kalau dari pewahyuan kan seolah-olah oh ini datang dari Tuhan, masuk mimpi atau dan lain sebagainya. Enggak begitu. Nih, karena ada ya, kita punya satu otak sini kan amigdala kan, di dalamnya otak ini kan, ada namanya amigdala kan, atau apa bawah sadar ya, betul ya, bawah sadarnya kita kayaknya proses dengan tidak kita nggak sadar kan, kumpulin semua informasi, tiba-tiba bisa dikeluarin sendiri satu-satu kalau malam itu kan, belum mimpi atau kita lagi duduk gitu ya kan, tiba-tiba dalam kondisi apa, kita bisa itu ya. Apapun yang masuk di sini itu akan menjadi vision outputnya kan, ya kan, vision. Nah, apa bedanya antara Yahudi, ya, Kristen, dan Islam dan dukun? Nah, itu kan sama dukun. Yahudi ini inputnya adalah mereka orang-orang yang belajar, orang-orang yang sekolah. Apapun inputnya di sini adalah produk dari mereka belajar. Mereka mengembangkan otak ini kan, mereka mengembangkan otaknya kan, otak kanan dan otak kirinya kan. Mereka main musik orang Yahudi. Ya, mereka sangat cinta seni. Ya, orang Yahudi itu kan sangat cinta seni kan. Kolektor-kolektor yang hebat, lukisan-lukisan itu orang Yahudi, saudara. Seniman-seniman, ya, bahkan aktor-aktor itu, kalau Anda melihat 90% ada bukan 90% perusahaan film di Hollywood itu punya orang Yahudi, saudara. 90% perusahaan film di Hollywood itu punya orang Yahudi. Teater, musik, konser, semua. Pemusik-pemusik yang terkenal itu orang Yahudi, saudara. Tetapi saintis yang terkenal juga orang Yahudi. Artinya otak kanan dan otak kirinya berkembang dengan maksimum, dengan sempurna. Dibandingkan dengan yang sebelah ini. Orang Islam itu benci musik, saudara. Ya, dan mereka benci belajar. Mereka belajarnya cuma Quran doang. Beda dengan ini. Apa saja mereka buka, saudara, dikelungsungi, saudara ya. Orang Kristen juga sama. Orang Kristen pernah terjebak jadi kadrun ya. Karena selama berapa ratus tahun tuh. Gereja ditutup 300, 600. Lama, saudara ya. 500 tahun lebih, saudara ya. Kristen itu terjadi kadrun. Mulai dibuka tahun 1500 gara-gara Martin Luther. Ya. Buka sama Martin Luther ya. 500 tahun, saudara ya. Oke, sejak perang salib itu jadi kadrun orang Kristen itu ya. Nah, kemudian Anda melihat Kristen setelah zamannya Martin Luther dibuka semua, maka otak kanan otak kirinya berkembang dengan sempurna. Nah, bagaimana dengan para rasul? Wahyunya kita kan dari Alkitab kan, kita nggak bisa membandingkan dengan secara Konstantin, tapi kitab suci kita didapatkan dari wahyu. Paulus itu bernyanyi, Yesus juga menyanyi, ya. Para rasul itu mereka semua masih beribadah dengan menyanyi. Dan mereka semua orang-orang yang sekolah. Ya. Jadi baik Kristen dan Yahudi melakukan ini tadi, processingnya itu, data processingnya itu, ya sebetulnya bukan di amigdala, saya lupa namanya ya, bagian lobus apa gitu ya. Kemarin ya di Dr. Bivina pernah ngomong ya, itu diproses sehingga jadilah itu mimpi apa segala. Itu ada di lobus apa gitu ya, di daerah di otak kita. Nah, amigdala ini kan hanya data input yang masuk saja, yang bawah sadar diendapkan, memori saja. Tapi kemudian diproses, kemudian jadi keluarlah itu, yang spiritual itu ya. Dan kemudian jadilah vision itu. Masuknya bagus ya keluarnya bagus. Ya kan? Bahannya bagus kok. Lah ini masuknya sampah.
Luarnya ya sampah, saudara. Begitu. Sama-sama wahyu. Cuman sumber wahyu itu dari mana? Di sini masuknya. Disinilah delusinya dia. Delusi sampah. Di sini juga sama. Waham kan, delusi kan. Tapi delusinya dari mana? Dari sini. Sama-sama delusi. Tapi satu saat delusi dari hal yang baik. Ini delusinya dari sampah. Tuhan itu kan, God itu kan hanya sebuah ilusi manusia, saudara. Cogito ergo sum kan. Tuhan itu adalah ciptaan manusia, saudara. Tuhan yang kamu ngerti itu adalah ciptaan manusia. Ya. Tiap manusia punya gambaran sendiri-sendiri tentang Tuhannya, saudara. Sampai kamu ketemu sendiri dengan Tuhan itu. Selama kamu belum bertemu dengan Tuhan itu, maka kamu akan hidup dalam delusi. Nah, apa itu Tuhan? Balik lagi, saudara. Makanya Alkitab mengajarkan dengan jelas, Allah adalah agape. Dengan jelas sekali. Kamu punya agape, kamu punya cinta. Masalahnya, kemudian banyak orang salah. Ya, kemarin saya sudah jelasin lagi. Ya, humanis. Kaum humanis ini adalah orang-orang yang punya, bukan agape, saudara ya. Dia punya ahava atau cinta, bisa eros, bisa filio, ya. Kemudian dia meninggalkan Yesus. Dia bisa agape juga nggak? Bisa, tapi bukan agape yang dari Yesus. Agapenya berbeda. Ya, dia tinggalkan Yesusnya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Maka dia akan punya piti. Beda dengan orang yang lahir baru. Ya, dia akan punya agape, tapi akan jadi mercy. Nah, hari ini kita belajar piti mercy itu nanti ya. Gitu ya. Masuk sampah, keluarnya sampah. Lalu humanis ini bagaimana? Humanis ini adalah produk dari Kristen, saudara. Bukan dari Islam. Mana ada Islam coba ada nggak humanis, proyek humanisme di Arab? Nggak ada. Ada nggak proyek humanis di Jazirah Arab di Afrika Utara? Nggak ada. Proyek humanisme itu cuma ada di Eropa, di Amerika, negara yang mayoritas agamanya Kristen. Lalu mereka mencoba meninggalkan Yesus, mereka membuat sendiri konsep tentang cinta ini. Jadilah piti. Aduh kasihan ya, seneng ya. Kalau dia merasa kasihan itu dia seneng tuh. Kalau ada orang susah dia seneng. Karena dia bisa melampiaskan emosi jiwanya dia untuk kasihan sama orang. Beda dengan mercy. Ya, orang yang punya mercy, orang ini sudah bekerja dengan habis-habisan, dengan luar biasa. Orang ini sudah berusaha untuk keluar dari penjajahan, nggak bisa. Aduh, ayo kita tolong, apa yang bisa kami bantu. Tapi, begitu dia ada lihat orang, kok orang ini males ya, nggak mau kerja ya. Ya nggak kasihan dia, lo anaknya miskin, nggak kasihan. Jadi tolong, tapi ya pokoknya saya tolong supaya kamu bisa sekolah, supaya jangan kayak bapakmu. Tapi begitu bapaknya tetap males, ya, makanya kasih uang, enggak. Datengin sekolahnya, tanyain butuh duitnya berapa. Ya, minta uang, wah berapa kali orang minta uang ke saya ya, sambil bawa-bawa Alkitab banyak sekali. Saya mah tega tak blok, saudara. Wah, enggak punya cinta, wah cinta gundulmu peang. Enggak ada cinta gundul. Punya, saya punya cinta. Cintanya Tuhan Yesus. Kalau kamu cintanya orang humanis, maunya. Yang gampang, wah kamu aduh tua sehingga kamu playing victim, apa segala macam, kayak orang Palestina itu kan. Saya kasihan nggak sama orang di Gaza? Enggak. Karena saya punya mercy, bukan piti. Nah, kebablasan nanti ya, nanti itu masuk materi ya hari ini. Jadi intinya pewahyuannya tetap Pak, melalui, semua dalam namanya pewahyuan, melalui Pak, waham, delusi itu tadi Pak. Semua hanya, bahannya apa nih yang mau berdelusi ini bahannya apa? Itu tadi Pak. Itu Pak Yono. Menarik ya Pak Yono ya. Sama-sama waham Pak, sama-sama delusi. Satunya bahannya sampah, satu bahannya emas.
Iya, Ya kan? menarik, Sama-sama menarik paham. sekali. Heeh. Wah, ini berarti Paulus tidak percaya Tuhan. Oh, saya percaya cinta, saudara. Saya tidak percaya Tuhan yang kamu pikirkan itu. Saya tidak percaya. Saya percaya dengan Sang Cinta. Ya, cintanya Tuhan Yesus. Ya, yang benar, yang menghasilkan mercy, bukan piti. Ya. Nah, ini Brian. Untung nanya nih Pak Yuwono ya. Nah, kita hari ini mau belajar itu, saudara ya.